Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Adelia Puspitarini dengan NIM 402190017, Agung Prasetyo dengan NIM 402190018, Futihatul Inayah dengan NIM 402190002. Program studi PGSD 1 semester 4. Di sini kami akan menjelaskan materi kelas 6 semester 1, pembelajaran 4, ayo membayar zakat. Apakah kalian tahu apa itu zakat? Menurut bahasa, zakat bermakna membersihkan. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Jadi, zakat itu sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Setiap umat Islam yang mampu wajib membayar zakat. Zakat dikeluarkan untuk membersihkan diri dan jiwa kita. Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Zakat fitrah berguna untuk membersihkan harta dan sebagai pelengkap ibadah puasa kita, serta untuk mensucikan diri dari segala perbuatan dosa bagi orang yang berpuasa. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, merdeka, dan budak. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, yang pertama, beragama Islam laki-laki dan perempuan sejak usia bayi, anak-anak, atau lanjut usia. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka. Ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Yang kedua, ada zakat mal. Zakat mal yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Pengertian nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Zakat mal dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki karena di dalam hal tersebut adalah hak fakir miskin. Syarat wajib zakat mal. Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah baligh dan berakal atau tidak gila. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Yang kelima, harta tersebut milik sendiri. Orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya Quran Surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-60. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu pertama, orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga, pengurus zakat atau amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam atau non-Islam
yang berkeinginan masuk Islam untuk masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima, orang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Keenam, orang yang berjuang pada jalan Allah atau fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Yang ketujuh, hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Yang kedelapan, ibnu sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Selanjutnya, hikmah berzakat. Hikmah berzakat yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, dan rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.